Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita. Kiranya saat ini kita dalam perlindungan Tuhan. Pada saat ini saya Santrimawati Bulele, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat, semester 4 jurusan Teologi. Melalui video ini saya akan berbagi materi tentang mata kuliah Sistematika 3 yang membahas tentang Kristologi. Kristologi terdapat dalam bahasa Yunani, yaitu Kristos yang artinya Kristus, dan Logos adalah perkataan, firman, ilmu, dan ajaran. Jadi Kristologi adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros studi teologi. Hal ini dikatakan sebagai poros sebab pribadi dan karya Kristus menjadi pusat dan puncak karya keselamatan Allah terhadap manusia berdosa. Tugas studi Kristologi membuahkan keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua yaitu berbicara tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Keberadaan Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama yaitu pertama kelahiran. Yesus adalah Allah sejati yang turun ke dalam sejarah, ditegaskan dalam Konsili Nicea 325 Masehi. Ia adalah Theanthropos, satu pribadi dengan dua natur. Jadi Bapak Ibu, dua natur artinya sifat kealahan dan sifat kemanusiaan. Kedua yaitu kemanusiaan. Yesus adalah manusia sejati yang mengalami penderitaan. Jadi Kristus adalah pusat keselamatan manusia. Adapun tipologi Kristus dalam Perjanjian Lama yaitu yang pertama adalah Harun yang sering dianggap sebagai tipe Kristus dalam perannya sebagai imam. Harun mempersembahkan korban untuk menebus dosa bangsa Israel, sementara Kristus mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa manusia itu sendiri. Kedua, Adam sebagai manusia pertama dan Yesus adalah manusia baru. Ketiga yaitu Yusuf pada waktu ia dijual oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian 37 ayat 28. Seperti Yesus juga dijual oleh Yudas dalam Matius 23. Tipologi Kristus dalam peristiwa Perjanjian Lama yaitu pakaian Adam dan Hawa Kejadian 3:21, penutup dosa. Dan kedua yaitu Bahtera Nuh. Ketiga yaitu Paskah dan Keluaran adalah Kristus adalah anak domba Allah yang darahnya membebaskan umatnya. Nubuat Mesias dalam Perjanjian Lama yaitu yang pertama kelahiran, kedua penderitaan, ketiga kebangkitan. Gelar Yesus dalam Perjanjian Lama yaitu Yahweh sering disebut Kyrios adalah di atas segala otoritas atau yang punya otoritas itu sendiri. Kedua Elohim adalah Theos yang artinya Allah Esa dalam Perjanjian Baru sementara dengan Elohim dalam PL. Adonai adalah Tuhan menunjukkan otoritas mutlak Allah sebagai pemilik umatnya. Jadi fondasi Kristus dalam Perjanjian Lama adalah fondasi mutlak untuk memahami Kristus dalam Perjanjian Baru. Kristus bukan tokoh baru tetapi ia telah dinyatakan dalam tipologi dan nubuat Allah yang kekal. Seterusnya yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Di sini berbicara bahwa Yesus adalah pusat keselamatan Allah yang kekal. Dalam eksistensi ini berbicara tentang tiga pemikiran penting yaitu inkarnasi Kristus Yesus. Inkarnasi Yesus Kristus adalah dasar keselamatan dan bukti konsilin rencana Allah sejak kekekalan. Seterusnya yaitu berbicara tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Di sini berbicara bahwa Yesus adalah pusat keselamatan Allah yang kekal. Dalam eksistensi ini berbicara tentang tiga pemikiran penting. Yang pertama yaitu berbicara tentang inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi Yesus Kristus adalah dasar keselamatan dan bukti konsisten rencana Allah sejak kekekalan. Inkarnasi Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, yaitu Allah sejati memiliki seluruh atribut kelahiran yang kekal manusia sejati yang mengambil rupa manusia sepenuhnya tanpa dosa. Ini adalah sarana penebusan adalah cara Allah menggenapi rencana penyelamatan manusia. Nah, seringkali kita bertanya mengapa harus mengambil rupa manusia?
Karena manusia yang berdosa, maka manusia yang menghapus, tapi manusia yang tidak bercela, dan dia menjadi darah anak domba. Problematika inkarnasi, yaitu perdebatan kristologi yang memunculkan berbagai ajaran setelah peristiwa inkarnasi mengenai hakikat Kristus. Monofistisme mengajarkan bahwa Kristus hanya satu natur. Tujuan inkarnasi yaitu menyatakan Bapa. Yesus menyatakan Allah Bapa kepada manusia secara nyata dalam Yohanes 1 ayat 18 dan 14 ayat 19. Korban penebusan menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes 1 ayat 29. Menghancurkan kuasa maut dan menjadi teladan hidup bagi umatnya dalam Yohanes 3 ayat 8. Selanjutnya yaitu teori genosis dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, di mana genosis ini yang artinya yaitu mengosongkan diri. Yang pertama dalam teori genosis ini membahas tentang membatasi diri, di mana Kristus mengosongkan diri secara sukarela dengan membaca manifestasi kemuliaan yang saat di bumi. Tujuan yaitu supaya rencana penebusan tergenapi. Yang kedua yaitu tetap Allah membatasi. Ini tidak menghilangkan esensi ilahinya dan tidak merusak kesatuan Tritunggal Kudus. Kelahiran dan silsilah yaitu Matius, di mana Matius garis hukum melalui Yusuf Yesus sebagai Raja Yahudi, keabsahan Mesias secara hukum. Kedua yaitu Lukas adalah garis biologis melalui Maria sebagai anak, melalui Maria Yesus sebagai anak manusia, keabsahan Mesias secara sejarah. Materi selanjutnya yaitu karya keselamatan Kristus atau kehidupan karya Kristus. Dalam karya keselamatan Kristus ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kematian. Dalam kematian ini adanya sukarela, korban pengganti, atau dalam kematian ini adanya korban pengganti. Seterusnya yaitu kebangkitan. Dalam kebangkitan yaitu menimbulkan kemenangan kehidupan yang kekal. Ketiga yaitu kenaikan, adanya pemulihan. Adanya pemulihan yaitu diadakan oleh imam besar kita. Yang keempat yaitu pemerintahan. Dalam pemerintahan ini adanya ketaatan yaitu raja segala raja. Kita bisa baca dari ayat 14 dan 17. Di sana dia mengatakan jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Rangkaian keselamatan inkarnasi salib, kebangkitan, dan kenaikan adalah satu kesatuan karya Allah. Kedua yaitu Tuhan yang hidup. Yesus bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan Tuhan yang memerintah selamanya. Yang ketiga yaitu keselamatan kekal melalui rencana penebusan Allah digenapi bagi setiap orang yang percaya. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang nama-nama kemanusiaan dan kelahiran serta jabatan-jabatan Kristus. Yang pertama adalah nama-nama Kristus. Nama-nama Kristus terdiri dari beberapa. Yang pertama Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi yang pertama adalah Yesus, nama pribadi yang diberikan Allah kepada anak manusia sebelum ia dikandung dan dilahirkan sebagai manusia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 21. Nama ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Yesus yang paralel dengan kata Ibrani Yehoshua atau Yeshua. Artinya penyelamatan atau juru selamat atau Tuhan adalah keselamatan. Kedua yaitu Kristus. Nama Kristus adalah jabatan yang melekat pada Yesus yang setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama, di mana istilah Mesias berasal dari kata Ibrani Mashias
artinya yang diurapi. Ketiga yaitu Tuhan. Nama lain yang dikenal pada Yesus adalah Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11, yang dalam bahasa Yunaninya sering disebut dengan Kyrios, artinya Tuhan. Keempat yaitu anak manusia. Manusia adalah makhluk yang surgawi, supranatural, telah datang ke dunia dengan kemuliaan. Ia ada di antara manusia sehingga manusia percaya kepadanya. Yang terakhir yaitu anak Allah. Selain dari sebutan anak manusia dan beberapa yang telah disampaikan, yang terakhir yaitu dia sebagai anak Allah. Sebutan anak Allah ini menunjukkan kepada kelahiran Yesus bahwa dia adalah Allah sejati dalam ketritunggalan yang kekal bersama Allah dan Roh Kudus. Selanjutnya yaitu kemanusiaan Kristus. Dalam kemanusiaan Kristus ada beberapa, yaitu dia lahir secara manusia, memiliki sifat dan perasaan manusia, memiliki keterbatasan manusia, dan memiliki kelemahan manusia. Ketiga yaitu keahlian Kristus. Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi dalam kebenaran ini, tentang keilahian Yesus dipertegaskan melalui beberapa fakta dalam Alkitab, yaitu pertama, yaitu pengajarannya dengan cara Yesus. Juga ia berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes yang ke-30. Yesus juga mengajarkan bahwa apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayatnya yang ke-32. Yang kedua yaitu pengakuannya. Yesus mengakui bahwa ia adalah jalan dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Ia adalah roti hidup. Ia adalah terang dunia. Ia adalah pintu. Ia adalah gembala yang baik. Dan ketiga adalah tindakannya Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah Allah dengan menggunakan. Yang pertama, Yesus mengampuni dosa, dan dalam Markus pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kedua yaitu Yesus memberi hidup. Ketiga, Yesus akan menghakimi dunia. Keempat, diasus pemeliharaan, dan Yesus menerima penyembahan. Yang terakhir yaitu jabatan-jabatan Yesus. Kristus. Yang terakhir yaitu jabatan-jabatan Yesus Kristus. Jabatan Yesus Kristus yaitu Yesus Kristus sebagai nabi. Nabi yang artinya penyambung lidah Allah. Allah sendirilah yang memilih ia sendiri, yang telah menjadi firman dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-4. Yang kedua yaitu imam. Yesus adalah imam, orang yang telah menjadi penghubung umat dengan Allah, hanya mempersembahkan korban. Hubungannya dengan Yesus yaitu telah mengorbankan dirinya sendiri menjadi korban bagi penebusan dosa manusia. Selanjutnya yaitu Yesus sebagai Raja. Raja pada perjanjian lama dipilih oleh Allah atau dipilih oleh Tuhan. Yang pertama yaitu contohnya Raja Saul dan lain sebagainya. Hubungan dengan Yesus yaitu dalam Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Begini firman Tuhan. Yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta bapa leluhurnya, menyiarkan memerintah atas keturunannya sampai selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, dan pun dapat melihat dari Matius 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Jadi Yesus adalah sebagai nabi, dia juga sebagai imam, dan dia juga adalah sebagai raja di atas segala raja. Demikian saja yang boleh saya jelaskan dari materi tentang Kristologi dalam mata kuliah Teologi Sistematika 3. Tiga cara Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian, dan kiranya melalui video ini menjadi berkat bagi kehidupan yang membaca dan menonton video. Sekian dan terima kasih. Saya sapa kita kembali. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.